lagi yang baru mampir ya. Teman-teman mungkin barangkali di sini rata-rata tuh yang mampir di bawah tuh nonton di aku ini teman-teman kreator musik gitu. Teman-teman kreator musik yang macam-macam ya, macam-macam karakter suaranya. Ada yang mungkin cuman berpikir tuh datang di sini cuma sekedar lewat doang ya. Yang penting ikut-ikut rame. Ada yang lagi mencoba membangun karirnya gitu kan, macam-macam. Pokoknya hebat semua. Salam kenal, salam jumpa ya di sini ya. Makasih udah mampir ke sini, teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong ini ya. Mudah-mudahan kalian hari ini, sore hari ini selalu semangat ya, sambil mungkin lagi coffee time atau ada yang ngerayain Natal ataupun ada yang lagi santai sedikit sambil haw gitu ya. Dan yang baru mampir Kak Tineke, Kak Lela, Kak Kusumanita ya, selamat datang di Room Voice, room di mana kata mereka gini, room di mana sedikit koin tapi banyak ilmu. Oh iya. Ya, aku yakin yang datang mampir di Room Voice itu biasanya orang-orang yang sudah ke genre kreator musik ya. Jadi buat kalian semua yang mampir sebentar, selamat datang, salam kenal dari aku. Salam jumpa dengan aku di sini dengan Kay ya. Teman-teman yang ada, Kak Ciwang, makasih udah mampir ke sini. Yang ngerayain Natal, selamat Natal buat kalian semua. Ya, mungkin ada yang lagi rame-rame dengan kawan-kawannya, ada lagi santai-santai, ada yang lagi ya kumpul dengan keluarga sendiri, atau ada pun lagi jalan-jalan ke tempat wisata ya. Yang pasti hari ini tetap energik, tetap semangat ya. Wow, di luar juga nggak kalah seru tuh. Terlalu lama kau tinggal pergi sayang di luar sana, doh. Lagi rame mereka. Jadi memang momen Natal itu kalau di rumah ya banyak yang silaturahmi datang. Jadi aku masuk ke dalam dulu karena memang agak sedikit kurang sehat. Jadi suaranya juga berat becek kata mereka. Alright, sore hari ini ya. Tadi aku sudah mencoba putarin lagu. Ada yang request ya. Sambil menunggu mungkin ada di bawah mau coba-coba nyanyi. Nah 1 jam ini aku mau coba edukasi buat kalian kreator musik nih. Ya kan. Ya kan. Terkadang tuh banyak teman-teman jadi kreator musik itu hanya live panjang. Tapi hanya seperti ya lewat-lewat doang aja gitu. Nggak berpikir ke depan tuh mau apa nanti dari apa yang kita kerjakan itu. Banyak yang menjadi kreator musik tapi belum pernah berpikir apa sebenarnya arti dari kreator musik di dunia digital. Untuk apa kita lakukannya dan apa hasilnya kalau dikejar. Nah, banyak nggak pikir sampai di situ loh guys. Banyak tuh mikir yang penting jalan gitu. Banyak yang terjun ke live streaming tanpa arah. Karena aku lihat banyak hanya sekedar ikut-ikutan ya. Mencari pengakuan, ada yang hanya mengejar gift ya itu sih sebenarnya relevan. Tapi itu kan tidak bertahan, hanya butuh waktu. Butuh waktu yang kadang datang, kadang enggak gitu. Gitu. Ada yang ingin viral. Waduh, halo Dedi, selamat sore. Apa kabar? Selamat datang di Room Edukasi Voice. Sambil menunggu kalian ada yang mau nyanyi di sini. Kita. Jadi intinya tuh kita main live streaming silahkan. Tapi kalau tidak dengan arah yang jelas, maka artinya apa yang kita harapkan membangun sesuatu dari yang kita lakukan yaitu di live streaming itu tidak akan nampak dengan nyata, tidak akan kelihatan hasilnya. Malah kalau dia nggak ada arah berarti apa? Yang kita bangun itu tidak akan kemana-mana, tidak akan melebar. Berarti yang kita inginkan ya pertemanan sesuai dengan hobi itu akan terbatas. Jadi tidak ada dengan lingkup yang langsung luas ya. Biasanya kalau kita live streaming dengan random lah, dengan tidak terarah, biasanya itu yang datang juga itu akan campur-campur, gado-gado kata mereka. Jadi di edukasi ini aku sedikit mencoba meluruskan ya, berbagi. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa berkenan di teman-teman, bisa memperbanyak ya. Memperbanyak inovasi, memperbanyak informasi, memperbanyak edukasi dari yang kalian terima sebelum-sebelumnya. Oke, kita. Jadi untuk teman-teman yang menjadi kreator musik harus tahu bahwa pentingnya era digital untuk seseorang yang mencintai musik. Nah, hai Kak Gideon, welcome, selamat datang ya. Kalau dulu kan dunia digital itu dibilang berkaitannya dengan apa? Orang tuh bilang
TV, ya kan. Dulu butuh label TV. Halo Kak Gideon, selamat sore, salam dari aku. Assalamualaikum, salam jumpa, makasih udah mampir di room santai aku ini. Kakak El, mudah-mudahan bahagia selalu di sana. Kalau ngerayain Natal, selamat hari Natal ya. Kalau enggak, silakan ya, mungkin lagi kumpul, lagi silaturahmi, lagi santai-santai, ada ataupun lagi ya lagi kopi time ya, atau lagi house sendiri. Ya, jadi kalau dulu tuh dibilang biasanya hal yang berkaitan dengan musik ya pasti nggak lain itu ke TV ya, dia ke label, terus lagi kemana, ke radio, stasiun radio ya. Nah, selamat sore host, iya selamat sore Kak Gideon, apa kabar sore hari ini? Ya, apa kabar? Makasih udah mampir ke sini. Audi, selamat datang, salam Natal buat kalian semua yang merayakan ya. Nah, kalau sekarang itu ada ya. Ada atau kita sendiri itu bisa dikenal tanpa perantara. Nah, dunia digital di zaman sekarang ini sebenarnya menciptakan panggung tanpa batas untuk kita yang punya hobi di musik atau menjadi seorang kreator musik. Kreator musik yang dibilang bisa berkembang dari kamar tidur ataupun ketika dia sudah berpikir lebih sedikit naik lintas lah, dia bisa membuat studio rumahan ya. Kita dia sudah punya panggung yang tidak membuat dia tuh membutuhkan proses yang terlalu lama seperti cara-cara yang lama gitu. Jika dia ingin berkompetisi, dia bisa dengan cepat mudah ya, tidak seperti dulu. Papi Kim, welcome, selamat sore, apa kabar ya? Intinya tuh sebenarnya kita sebagai orang pencipta musik ataupun ada musisi harus sadar bahwa era digital ini adalah demokrasi untuk orang yang hobi di dalam musik. Kita bebas. Sore host, iya sore Papi Kim, apa kabar ya? Assalamualaikum, salam dari aku. Papi Kim mau naik di sini boleh dengan senang hati. Kakak-kakak juga yang baru mampir atau yang udah stay dari tadi, kalian mau naik sini boleh. Ya, aku sedikit jawab sambil menunggu, mungkin ada yang mau gabung nyanyi tapi wajib on cam ya. Kak Gideon, kenapa tuh? Hai. Aduh, jadi malu aku. Benar itu host, aku support. Iya. Karena gini, banyak yang menjadi kreator musik tapi dia belum sepenuhnya memahami betul apa perannya di dunia digital. Ada yang sudah merasa menjadi kreator musik tapi dia belum mengerti kreator musik itu seperti apa. Harusnya dia tahu ya. Masih ada tamu. Iya, siap Papi Kim. Salam Natal ya. Ya. Makasih Papi Kim ya. Nanti next kalau udah enggak sibuk-sibuk naiklah kita. Selamat sore host, mic-nya keren. Mereka apa mic dan mixernya? Masa keren? Aduh, ini tapi aku nggak boleh bohong ya. Ini mic ini dikasih ya karena kemarin affiliate ya, sampai sekarang juga affiliate dapat bonus. Ini mic RT Tune 100, harganya nggak sampai 200, 180 ya. Mixernya mixer kecil kakak, mixernya mixer biasa ya. Tapi aku pakai mixer, nggak mungkin nggak pakai mixer. Soundcard nih, jangan dikira bohong nih. Tuh, merah putih M8, itu aja. Kita mixernya aku nggak boleh bohong, aku pakai mixer lama. Ini mixer kecil dan bukan mixer baru. Ini mixernya udah lama disimpan. Kebetulan mixer yang pertama itu rusak jebol, ya, bikin nggak lebar jadi mono. Akhirnya aku dapat nih mixer ini dipakai buat les private ya, anak-anak yang ngeles vokal dulu. Ini aku pakai Yamaha MG 06X ya, MG 06X ya, mixer kecil, simpel aja kita. Gitu. Jadi itu peralatan aku. Kita kakak. Siap, nanti saya naik gabung. Oke, dengan senang hati kakak. Kak gitar gitu. Ini keren loh kalau udah nama dengan gitar akustik, pasti otomatis brandnya itu udah wow, keren kalau perform nih. Udah nggak usah ditanya lagi ya. Aduh. Ya itu, aku balik lagi ke konsepnya. Ntar lupa nih. Jadi tuh aku lihat ya banyak teman-teman yang sudah merasa menjadi kreator musik, tapi sebenarnya kalau dilihat secara aktivitas, dia belum menyadari apa perannya sebenarnya di dunia digital yang dia masuki. Ya, ada yang dia merasa dia kreator musik, tapi untuk aktivitasnya dia hanya sekedar nongkrong doang, hanya sekedar bilang saya di dunia
virtual, live streaming hanya untuk tempat melepaskan lelah gitu, cari kawan yang bisa diajak ngobrol. Padahal sebenarnya dia harus berpikir ada lebih dari itu. Karena orang kreator musik itu orang yang harus dia sadari dia sudah punya keinginan dan bukan terkadang, tidak dia sadari dia punya bakat yang harus di upgrade, harus dikembangkan, harus bisa dia buat proses menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa jadi skill lah dibilang ya. Dia harus sadar bahwa kreator musik itu sama dengan pembangun identitas suara, ya kan? Karena genrenya memang udah kental nih, namanya udah tahu nih, genre kreator musik berarti hal-hal yang berkaitan dengan dunia musik, mau apapun itu pasti ada kaitannya dengan suara. Nah, kreator musik itu sama dengan pembangun identitas suara, ya, sesuatu yang bisa kita manfaatkan, bisa menjadi bekal buat kita, aset buat kita di dunia virtual, gitu. Banyak orang berpikir bernyanyi itu sudah cukup gitu, sudah cukup untuk orang tahu saya penyanyi. Banyak berpikir gitu, menjadi penyanyi itu udah cukup, orang udah tahu dia penyanyi. Nah, padahal dia sendiri harus sadar, dia seorang penyanyi, dia seseorang pembuat khas suara. Jadi dia memiliki karakter suara, ciri khas suara yang ada di dia. Dia harus tahu, dia harus sadari. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dikembangkan, sesuatu yang bisa berpotensi untuk kesejahteraannya, dibilang ya. Gitu. Nah itu harus diingat, banyak melupakan, banyak pikir suara saya bisa nyanyi kok, bisa. Orang bisa dengar suara saya bagus, tapi ketika ditanya, dia belum paham, dia belum mengerti, belum tahu karakter suara saya seperti apa. Dia belum tahu, mungkin bisa saja suaranya serak, ya kan, serak pop gitu kan, serak elegan lah dibilang, soft pop gitu, crunchy, bright voice gitu kan, ada deep tone gitu, kayak tinggi gitu, halus, atau R&B vibe gitu. Halo Jar 76, welcome. Bentar ya. Ya, seperti itu. Jadi harus sadar bahwa karakter suara sendiri itu sebenarnya di dunia digital adalah mata uang. Mata uang artinya sesuatu yang bisa menghasilkan. Harus tahu, menjadi kreator musik adalah storyteller ya. Storyteller yang dibawa lewat nada. Karena welcome, maaf ya, anakku begitu. Anakku cuma satu. Kalau dia mau aktivitas pasti mami. Aduh. Gitu. Orang harus tahu jadi kreator musik bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi sesuatu yang dibilang dia bercerita lewat lagu yang dia bawakan dengan warna suara. Dia sendiri dengan apa? Emosinya, dengan rasa. Benar nggak? Ada nggak merasakan bahwa seperti itu? Apa selama ini ada yang bernyanyi tidak merasakan rasa? Ada nggak? Karoy, apa kabar, selamat sore? Gitu ya. Ada yang tidak berpikir bahwa menjadi kreator musik itu adalah komunikator digital. Dimana lewat dia live, oh ada Racun Birahi, ya benar dong. Ada dong. Ngadi-ngadi kalau nggak ada, gimana kalau nyanyi tanpa rasa? Hati batu mungkin dia. Aduh, canda. Makasih ya Kak Rajan Wirai, salam kenal ya. Selamat sore buat kakak ya. Makasih udah mampir sini. Nah gitu. Jadi dengan jadi kreator musik dan merasa dia adalah bagian dari komunikator digital, di mana dia lewat live dia seperti ini contoh ya. Harusnya dia sadar dia sudah membangun hubungan dengan audiens seperti aku dan kalian gitu. Dia sudah menyapa, dia sudah membangun kenyamanan. Nyaman gak tuh kalian dibawa? Dia sudah menciptakan ruang nyaman ya, ruang nyaman untuk kalian dengerin gitu. Kata tadi kakak gitar akustik bilang, host keren gitu. Kerennya maksudnya adem kali dengerin dia, suara aku kayak wow, udah low begini. Padahal suaranya lagi serak-serak becek kakak. Gitu. Mang Acir, welcome, selamat sore. Nah terus lagi harus ingat bahwa kreator musik ini sebenarnya adalah personal brand
yang berjalan. Nah, ini harus kalian ingat. Setiap aspek di diri kita itu adalah branding. Branding harus kita perhatikan. Seperti suara, gaya berbicara, genre lagu kita, yaitu karakter. Lagu yang kita pilih ya, hobi kita. Visual kita, itu kan. Campuran konten yang kita buat. Dan lebih penting adalah sikap, attitude. Anshan, welcome. Harus tahu. Ya. Jadi kreator musik harus sadar. Sebenarnya kreator musik itu adalah pengusaha. Kenapa dibilang pengusaha? Karena di dunia virtual harus tahu kita ada di depan kamera. Kita sudah menjual bakat, menjual skill. Skill dalam arti skill bernyanyi, musik ya. Ada jasa, ada karya. Dan bisa aja kalau bukan ke kreator musik, ya konten kreator yang lain, dia sudah apa? Menunjukkan kepribadiannya. Karakternya. Jadi dibilang seperti itu kakak-kakak ya. RB Ali, welcome, selamat datang. Polikarpus, salam kenal ya, selamat datang di room voice aku ini yang biasa aja. Jadi harus ingat bahwa konten kita adalah perjalanan karir kita yang terekam secara permanen atau dibilang jejak digital kita. Jadi harus kita perhatikan aktivitas kita di sini. Jangan sampai terlalu banyak salah loh guys. Karena apa? Ada sistem yang juga mendeteksi. Ada sistem yang memantau. Itulah disebut algoritma. Asep Pro, Gasela, welcome. Kita. Jadi kreator musik itu ada tujuannya. Bukan gak ada tujuan. Aku rasa semua pasti ada tujuannya. Mau dia pendek, mau dia panjang, tetap tujuan lah dibilang. Ada keinginan itu, ada target gitu. Kak Coki, welcome, selamat datang ya. Tujuan menjadi konten kreator ya. Pasti ada yang dia persiapkan. Begitu juga kreator musik. Ada yang dia kejar. Monster, welcome. Kak Milky David, selamat sore orang-orang hebat ya. Kreator musik itu biasanya dia punya tujuan. Walaupun masih pendek ya. Dimana dia menentukan apa karakternya dia. Dan positioning. Itu dia harus tahu. Ciri khasnya dia tuh. Dia harus tahu. Itu awal-awal. Saya menyukai lagu dengan genre seperti bagaimana. Mungkin pop, rock. Ciri khas saya ketika tampil tuh harus seperti apa. Agung Lintang, welcome ya. Selamat Natal buat kalian semua yang mampir ke sini, yang merayakan ya. Ketika dia ada di depan kamera, dia akan tahu siapa audiensnya gitu. Dia harus tahu bagaimana dia menyesuaikan dengan audiensnya. Ketika dia ada di live streaming, dia harus tahu apa pesan yang dia sampaikan. Nah, itu mempengaruhi lah. Bang Yos, iVoice Radio, wow, orang hebat. Halo kakak, apa kabar ya? Nah, jadi kreator musik juga dia harus tahu tujuannya. Tujuan yang hanya dibilang bukan salam kenal. Ya, salam kenal Bang Dios. Apa kabar ya? Welcome ya. Makasih udah mampir ke sini. Salam santun aku, salam kenal dari sini. Ya, salam dari Manado ya. Aku izin sedikit berbagi kakak ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang menjadi kreator musik di sini. Kita. Banyak yang merasa jadi kreator musik tapi tidak konsisten kontennya. Akhirnya mogok di jalan, nggak berlangsung lagi. Tidak support algoritmanya. Teruskan. Makasih kakak supportnya, Kak Yos juga ya. Mudah-mudahan on air radionya ya keren juga. Jadi konten kreator beneran ada trik-trik yang harus disiapin. Tapi sebelum itu bangun dulu konsistennya. Kontennya itu harus benar-benar terarah gitu. Shalom buat kalian yang berdatang. Dia harus punya tujuan tahap awal ya. Dimana dia harus membuat apa? Teman-teman yang datang, publik yang datang itu mengenal dia. Harus seperti apa karakternya. Harus seperti apa dia setiap kali dia ada gitu. Kayak host dibilang itu pasti tahu host itu bocil. Bocil hostnya katanya gitu. Nah, ada hal penting yang harus diingat ya. Untuk teman-teman yang memang aktif dalam dunia sosial media. Kunci konsisten yang akan membentuk branding. That's right. Itu nomor 1. Nah, makanya
Banyak yang nggak konsisten apa? Melupakan jam terbang digitalnya. Ya, live streaming itu cuma sekedar datang pergi gitu. Padahal dia nggak sadar itu latihan panggung dia, tanpa dibayar, gratis. Ya kan? Nah, itu. Di sini macam-macam karakter ya. Tapi kalau dia sudah merasa bisa menjadi seorang kreator musik, aku diajak. Ntar 15 menit lah. Harus selesain, jangan gantung, nggak enak kalau gantung-gantung guys. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang memang udah mulai konsisten jangan lupa ya. Kalau seandainya memang sering live streaming, ya jangan setengah-setengah live streamingnya. Harus konsisten gitu ya. Gitu. Kredibilitasnya harus ada itu. Kalau memang udah yakin mau live setiap hari, berarti harus apa? Serius gitu. Karena kalau sering tampil itu sama dengan bukti ke orang yang datang, bukti profesionalisme sebagai host, ya, sebagai kreator musik. Gitu. Izin belajar Kak. Oh, belajar apa Kakak Jera? Aku juga belajar Kakak. Makasih Kak Jeromi, salam kenal dari aku ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Semoga menjadi kreator musik yang circle-nya di sini di sosial media itu lebih berkembang di tahun ke depan ya. Ya, circle-nya lebih bertambah ya. Menjadi kreator musik yang circle-nya itu bukan lagi dibilang hanya lewat doang, tapi memang benar-benar udah terbangun, udah dideteksi sistem, disupport sistem, algoritmanya berkembang, dan akhirnya akun Kak Jerami itu berkembang dengan monetisasi dengan orang-orang yang profesional. Ya kan? Enda SDV welcome, selamat datang. Jadi seperti itu ya. Intinya kita menjadi kreator musik jangan cuma sekedar lewat, jangan cuma sekedar nama yang terpampang, harus tahu. Saya kreator musik di dunia sosial media harus seperti apa. Karena kreator musik itu awal nama itu udah identitas. Identitas yang memang nampak. Orang sebelum bertanya dia kan tahu. Ketika orang melihat pertama kali dia sudah sibuk dengan ini dan ini. Oh ini orang kreator musik. Nah cara kemasnya gimana nih supaya berkembang, dia harus tahu. Setidaknya dia harus tahu ada ilmu sedikit yang harus dia belajar. Ada sesuatu yang harus dia tahu, dia kenal. Tidak perlu harus melihat yang terlalu lebar ya, sesuatu yang terlalu memaksakan. Tetap jadi diri sendiri, tetap jadi karakter sendiri. Tapi itu harus pasti dan nyata, jelas. Jangan private, jangan main sembunyi-sembunyi jadi kreator musik, gak akan berkembang. Kalaupun ada dia cuma dalam satu lingkup yang kecil. Itu pun akan dibatasi. Jadi percuma jadi kreator musik, bernyanyi, menyapa, tapi setelah dilihat balik lagi ke sistem karena kita main virtual ya, akan dilihat kok private, percuma, nggak jelas sistem bilang. Jadi kalau memang mau benar-benar bangun jadi kreator musik yang kedepannya bisa menghasilkan, yang kedepannya bisa benar-benar disupport sistem dan realnya bisa menopang sendiri, kita sendiri, bangun akun kalian. Nah aku memang maaf ya kakak yang mampir agak aneh ya. Kok si host ini setiap hari edukasinya tetap bangun akun. Bangun akun. Ya. Karena situ loh pentingnya tuh. Kita mau maju balik dulu ke kita sendiri, apa yang kita buat. Fondasi kita itu harus ada. Baru kita tentukan identitas kita, genre kita di sosial media apa. Kreator musik. Nah sore hari ini aku bahas kreator musik. Ke genre yang benar-benar udah tahu nih. Udah banyak. Karena musik itu luas loh di sini. Banyak karakter-karakter yang kaitannya dengan musik itu bisa ketemu. Tapi yang harus kalian tahu gimana caranya bisa ketemu. Ya balik lagi ke kesiapan kita. Jangan setengah-setengah. Kalau kita benar-benar lakukan ya. Akan banyak interaksi publik digital yang kita temui di sini. Kita akan belajar, saling belajar. Latihan ya. Saling membangun engagement. Saling menyapa gitu, saling menjawab komentar. Apapun itu sekali itu apa ya, sekalian komentar toksik juga bisa, nggak apa-apa. Itulah harus belajar ya ketika kita perform. Nah, itu tujuan pendek ya, kegiatan-kegiatan di aktivitas kita setiap hari gitu. Nah, ada tujuan jangka menengah. Ternyata jadi kreator musik ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, bisa aja jangka panjang.
ya kan? Jangka panjang hasil akhir maksudnya. Nah, kalau udah bisa lakuin di jangka pendek, berarti kita udah naik ke jangka menengah. Jangka menengah kayak gimana? Halo Rio. Berarti kita menjadi kreator musik yang memikirkan personal branding kita jadi solid. Dimana kita benar-benar beraktivitas dengan waktu yang sudah kita tentukan. Contoh ya, 3-6 bulan benar-benar kita bangun. Berarti branding itu kita memang udah kental, udah nampak tuh. Sistem pun akan mensupport di sini. Kalau kita aktif di durasi yang memang tidak putus, berarti orang memang benar-benar udah tahu karakter kita. Suara kita dia udah kenal, gaya kita dia udah kenal. Vibe kita orang udah tahu nih. Tanpa harus berinteraksi banyak-banyak dia udah tahu nih. Itu kan. Karena personal brandingnya udah solid. Solid dari apa? Kegiatan yang kita lakukan yang tuh jangka pendek, aktivitas kita setiap hari, ya, konsisten itu ya. Gitu. Nah, setelah kita sudah ada di situ, kita sudah bangun personal branding, otomatis kita akan memikirkan apa? Membangun komunitas. Ya, kita loyal di situ. Dimana kita sudah menarik teman-teman yang datang itu dengan jumlah yang mungkin bertambah sedikit demi sedikit dari awal-awal itu. Akun kita juga jadi sehat gitu. Disupport ya yang datang. Halo Blues, welcome. Habi, welcome. Nah, kalau udah begitu berarti sudah ada apa? Monetisasi awal. Ini. Berarti kan kalau udah monetisasi awal berarti sudah berlaku apa? Live streamingnya. Sudah ada gift gitu kan. Kita live sudah ada gift. Pak Tuo, terima kasih berkah selalu ya. Orang-orang baik. Welcome yang baru datang. Ya. Monetisasi itu kan macam-macam banyak gitu. Kita bisa masuk di platform lain. Bisa bermitra dengan yang lain. Kalau orang sudah menjadi kreator musik, setelah dia ada di jangka panjang, tujuan jangka menengah, berarti dia sudah naik satu level. Di mana dia sudah menampak menjadi influencer musik. Ada tugas, akunnya lebih tertata. Dia sudah tahu tuh, sudah matang dibilang. Sempak bolong tengah, welcome ya. Karena sudah ada mulai pemasukan nih. Sudah ada mulai pihak-pihak gitu ya. Yang mau mengajak mitra kerja. Sudah ada promosi-promosi ya. Penawaran-penawaran di akun kalian. Gitu. Jadi dari kreator musik sudah berkembang. Dia sudah mulai brandingnya sudah nampak. Akan datang orang-orang yang mencari jasa profesionalnya. Sebagai apa? Kreator musik. Bukan cuma sekedar kalian lagi, bukan cuma sekedar nyeng-nyong. Tetapi sudah ada yang mengajak kalian untuk apa? Bermitra. Dan kalian mendapatkan hasil yang nyata sesuai dengan kerja. Nah, itulah influencer musik. Berarti lebih dari kreator musik. Ya kan? Kalian sudah bisa dapat endorse kecil-kecil. Bisa collab dengan mungkin artis, ya kan. Bisa aja affiliate dengan orang jualan. Bisa aja kerjasama dengan gamers, ya. Karena monetisasi bukan cuma satu doang loh guys. Dan untuk mencari cuan, bukan harus dengan begini saja di live streaming. Enggak. Live streaming itu cuma buka circle, buka silaturahmi. Tapi yang mendapatkan hasil yang sebenarnya, setelah kalian bangun akun kalian itu benar-benar udah jadi. Udah melewati dari syarat. Ya. Halo Herni, Amrin. Welcome guys. Selamat sore buat kalian semua ya. Bantu tap-tap kakak-kakak. Makasih udah mampir ke sini. Mudah-mudahan kalian bisa jadi kreator musik yang lebih maju ya ke depan. Ini kan udah mulai akhir tahun ya. Ke depan itu udah mau 2026 tahun baru. Wah, aku rasa udah banyak-banyak nih planning kalian jadi kreator musik ya. Harus ada perubahan, mindsetnya harus berkembang gitu. Harus ada tujuan. Jangan terlalu tuwir di sosial media terus nggak jelas gitu. Harus ada sesuatu yang berkembang gitu. Ya. Rata-rata aku lihat kan sayang loh, udah mengupgrade ya, udah kembangin kualitas produksinya. Nah itu apa itu? Kualitas visual kalian, audio kalian itu udah ada, udah kalian buat. Itu sama dengan daya jual kalian. Ya.
mitra, ya, teman buat kalian pendukung, teman pendukung peralatannya. Nah, pergunakan itu, kembangkan itu. Kalau udah upgrade semuanya, perhatikan mana yang masih kurang. Karena kalau ketika kita sudah ada di akun yang lebih pro, itu akan mempengaruhi. Makanya kenapa kemarin aku edukasi, aku bilang, jangan memaksakan untuk mempersiapkan peralatan kalau kamu belum menyadari sepenuhnya posisi kamu itu di mana. Jadi kreator. Kalau masih kreator pemula, santai aja, apa yang ada, media yang ada itu yang aja yang pergunakan. Ada step by step. Jangan kita belum siap, kita sendiri belum siap menjadi kreator musik, kita sudah berpikir audio itu jelas harus dengan harga yang wow. Tidak dilarang sebenarnya sih, tidak dilarang. Silakan, asal dengan kemampuan kantong, guys. Kalau peralatannya masih speknya merakyat, bersyukur kita punya media pendukung yang sementara berjalan. Yang penting audio live streaming itu disetting aja, walaupun peralatannya masih peralatan standar ya, gitu. Jangan memaksakan diri kakak. Iya, semua ada waktunya. Lebih baik yang penting udah punya peralatan ya, punya peralatan memadai, ya, peralatan standar, peralatan merakyat, harga merakyat kata mereka. Tetapi kalau kamu konsisten dengan kesiapan kamu niat ya, kamu buat akun kamu berkembang, itu akan terupgrade nanti di mana posisi kamu. Berarti kamu udah siap dari kreator musik ya, pemula. Setelah kamu terupgrade akun kamu, akan ada cuan yang masuk. Nah, disitulah kamu mengupgrade peralatan kamu. Kenapa? Karena memang harus. Nah, di situ yang harus. Karena itu harus dengan barengan dengan kesiapan kamu. Setelah kamu menjadi seorang kreator musik atau influencer musik, di mana kamu punya tugas atau kamu punya kemampuan yang kamu tunjukkan dengan kerjasama mitra dengan orang-orang yang bisa aja dibilang ingin bekerja sama. Intinya HP-nya harus support dulu ya kak, karena kadang HP nggak stereo. Ya iya, beneran juga. Memang kulihat ya, dunia live streaming ini kalau udah masuk di dunia musik, udah dibilang sekarang udah ya udah semualah udah menyeluruh ya, harus mewajibkan audio itu harus lebar ya. Kalau aku bilang lebar loh gitu. Kalau dibilang nggak stereo, lucu juga sih bahasanya, memang sih. Gitu. Harus lebar ya, ada settingan. Jadi kalau memang peralatannya masih merakyat, handphonenya juga harganya masih merakyat, cari peralatannya juga merakyat. Tambahan-tambahannya, kombennya harus benar. Jadi kalau HP kita ya masih belum support OTG multi sama charge, ya jangan memaksakan. Kalau HP kita masih dengan portnya di 20 ya, misalkan gitu 16 bit ya supportnya, ya pakai sound card. Nah, sound card bukan berarti audionya jelek lo, salah lo. Tuh. Ini cuma media jembatan sound cardnya. Ya, kalau masalah HP beneran kata tadi. Itu pokoknya. Karena ada sesuatu yang harus bahasanya kita jebol gitu. Ada opsi-opsi yang kita atur kalau kita masih pakai HP lama ya, device-nya. Iya. Device-nya kok aku banget, gak usah khawatir, gak apa-apa kalau device-nya masih merakyat. Yang penting kaluisnya udah keren, udah siap mau live streaming. Iya, audio masih oke kak, tapi kalau kita mau nyanyi musiknya belum luas ya kak. Maksudnya musiknya belum luas gimana nih? Audionya masih oke, tapi kalau kita mau nyanyi musiknya belum luas, maksudnya musiknya belum luas, apa pembenaran lagunya host ya, kreator, atau musiknya hasilnya HP-nya mono. Nah ini makanya aku jelasin tadi, aku bilang ada trik-trik nih ya kan. Jadi kita harus terima loh kalau seandainya gini, kita harus sadar ya, balik lagi ke manusiawi kita, kemampuan kita gitu. Kalau seandainya kita udah merasa kita punya hobi gitu, kita punya hobi, saya pengen nyanyi, saya pengen jadi kreator musik ya kan, pingin. Nah kalau awal-awalnya masuk masih dengan keterbatasan banget, jangan memaksakan dulu bro, bisa stres nanti kalau mikirnya. Ya kan? Jadi kalau seandainya HP-nya HP merakyat ya, merakyatnya pun bukan merakyat memang di zaman dulu, zaman
Aduhai, dibilang mungkin belum ada warna layarnya kali ya. Setidaknya HP lama opsi pengembangnya bisa dijebol. Itu syaratnya. Kalau belum ke situ ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jelasin juga susah. Lis. Ya kan Kak Brot? Kalau maksudnya HP-nya udah dicek opsi pengembangnya bisa kita jebol gitu. Pabrikannya bisa kita gitu ya. Bisa kita gitu masuk gitu. Kalau ke HP-nya lama. Gitu. Ya, kalau memang bisa dijebol berarti kita lolos 1 dong gitu. Ya kan? Oh iya, Vivo Y28 memang nggak mendukung sih Kak, beneran gitu. Aduh, gitu. Nggak apa-apa, sabar aja Kak Brot. Sabar aja Kak Brot. Kak Brot, kalau seandainya Kak Brot mau jadi konten kreator ya, karena kreator musiknya masih tertahan dengan peralatan, bangun dulu akunnya. Perhatikan aja. Kakak bangun akun Circle, cari monetisasi, capai syaratnya itu. Join di sistem, cari monetisasi, jangan dulu ke musik. Monetisasi affiliate. Nah, jadi aktif di TikTok ini, kakak jadi affiliate dulu. Cari teman-teman, promoin, mereka beli income gitu. Kumpul duit gitu. Emang harus begitu kalau mau ganti HP, kumpul duit. Kecuali dapat spender yang baik hati dan tulus ya. Yang gak ada drama-drama. Jadi bukan berarti orang yang jadi kreator di sini walaupun HP-nya terbatas, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia harus rubah mindsetnya sebelum dia capai di situ. Artinya saya ingin upgrade HP saya. Kasihan loh ini kayaknya mono gitu, nggak lebar gimana? Mungkin dengan keterbatasan. Banting setir dulu, jadi affiliate. Aku yakin loh, asal kamu circle-nya keren. Maksudnya kamu nggak setengah-setengah. Rajin datang di live, rajin gabung dengan teman-teman, tapi cari teman-teman yang bisa support gitu. Aku dulu soundcard dan OTG dibelikan spender. Nah itu karena circle-nya nyambung, silaturahminya nyambung, makanya spendernya support. Mungkin ada sesuatu yang menarik di spender kan. Wah ini keren, dia nyanyi secara mungkin sikap dia keren, humble orangnya, nyambung dia nggak pernah aneh-aneh. Ya spender kan seperti itu. Nah itu welcome banget. Nah siapa tahu Dewi Fortuna juga bisa datang ke Kakak Brot, ya kan? Kita kan nggak tahu gitu. Ya kalau perlengkapan lain udah komplit, hanya HP-nya yang belum support. Nah itu, jadi tenang aja kakak. Gitu. Kalau seandainya gini, kalau seandainya udah mau target nih, saya mau beli HP yang di atas yang kakak punya. Ya mikir aja dulu HP di bawah 1 jutaan gitu. Jangan dulu mikir yang udah di atas 1 jutaan, nanti pusing sendiri, stres kita nanti. Kakak beli aja Infinix, ya Infinix Smart berapa ya? 8 udah enggak kan, 9, 10 di bawah 1 juta ya. Nah itu udah rekomendasi banget ya gitu. Karena musik ngambang akhirnya pengen aku lebih bagus aja, mereka support. Oh itu, nah itu. Nah kenapa ada link kayak gitu ke Luis? Karena hubungan dia dengan spender itu udah tertata. Spender itu kan mengikuti aktivitas ya. Dia akan melihat, jadi dia akan memantau dulu seperti apa nih gitu. Infinix yang berapa tadi? Kalau masih harga merakyat, Infinix 910 itu merakyat. Kalaupun masih dapat Infinix Smart 8 merakyat. Ini Infinix Smart 8 loh ya aku pakai ini. Malah yang Infinix Note 40 Pro itu juga bagus. Tapi aku pakai buat kerja lain. Buat kerja aku di tempat di depan. Kalau aku pakai begini, ini aku rasa ini udah cukup. Infinix Smart 8. Nah setelah 8 kan keluar 9. Itu aja 9 bagus. Aku pernah beli 1 itu dikasih ke ada yang make keren. Nah ini dengerin Smart 8 Kak Brot. Nih tes. Coba musik tadi. Iya yang penting ada opsi pengembangnya. Konfigurasi USB-nya itu bisa kita buka. Bisa kita pindahin itu. Itu aja intinya itu. Gitu. Jadi kalau mau ganti HP jangan dulu kita mikir. Ya kalau memang kantongnya full nggak apa sih lompat kelas. Pilih yang pro banget gitu. Yang bisa multi OTG sama charge gitu. Tapi buat aku kalau sekelas kita masih pakai sound card, nggak usah memaksakan di 2 jutaan. 1 jutaan aja udah cukup nih. Ini nih Smart 8 HP. Sound cardnya apa? M8. Berapa ya harga kemarin aku
100.000 kalau nggak salah. M8. Tuh, serius. Tapi karena konfigurasinya bagus, bisa aku pindahin. Ya udah jadilah seperti ini gitu. Kok belum ada spender yang belikan aku HP? Nggak mungkin, Luis. Siapa tahu ya. Gitu. Jadi kalau tes, nah itu udah tes gimana? Aku pakai BonkQ Box 6, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sound card sama audio interface itu cuma media, itu jembatan. Tapi penentuan dalam live streaming audio supaya dia lebar, cari HP yang bisa support konfigurasinya, opsi pengembangnya bisa dibuka. Nah cuman kan semua kita kalau balik bicara audio kita nggak boleh pungkiri nggak ada istilah harus menjatuhkan, nggak ada. Audio itu universal. Kita balik ke rumusnya, ada harga ada kualitas. Nah balik lagi ke penggunanya, ada kantong lebih dapat alat pro. Iya belum support. Infinix 8 belum support kayak aku, makanya aku kan maaf ya guys udah habis baterai nih, aku pamit. Tapi aku rasa 3 jam udah cukup loh Luis, udah nyut kepalaku, itu 3 jam udah boleh gitu. Biar ku combo 2 sound card biar Yahut, buset pakai multi sampai 2 guys, bukan main gitu. Jadi gini Kak, tadi kita belum selesai loh materi aku ini. Baru sampai di tujuan menengah, kita udah balik ke audio nih, aduh. Gitu. Jadi kalau HP yang masih mungkin dia harganya masih merakyat, carilah peralatan yang bisa combine itu merakyat juga. Ya, jangan kita memaksakan HP-nya. Contoh HP aku masih merakyat, kita mau beli apa audio interface, nanti dia ngebok. Jadi nggak normal hasil audionya. Ada tak 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 tak. Ya, ada buffering mungkin. Apalagi dia pakai APK. Wah itu. Tapi hasilnya bagus. Apanya hasilnya bagus? Oh Samsung 06 jangan tanya. Kalau Samsung 06 itu memang dari dulu, dari mulai awal-awal bilang dunia OTG mulai ketahuan, rata-rata banyak yang pakai Samsung 06. Kalau Samsung nggak usah tanya. Baru brandnya aja Samsung udah tahu hasilnya. Keren gitu. Infinix Smart 8 pakai DAW. Ada gimana ceritanya? Kalau pakai DAW ya otomatis dia harus pakai audio interface, ya kan? Baru nyambung. Nggak bisa kakak. Kalau kita masih pakai Smart 8 terus kita pakai audio interface nggak akan nyambung. Harus sound card. Kecuali Infinix Note 40 di atas. Pakai PS22. Bisa, itu kan udah 24 bit kalau nggak salah PS22. Ya kan? Kalau sound card kayak gini kan masih 16 bit. Bener nggak? Kecuali ada, aku pakai Shibori F99 ya. Pakailah HP yang itu. Nunggu spender yang baik hati. Rajin-rajin lah. Ingat nih, spender itu nggak suka private lah. Aku bukan sedikit. Jadi harus ingat nih, spender itu nggak suka private, makanya harus buka-bukaan. Maksudnya bukan bukaan apa ya, Brat? Atau Luis? Artinya harus jelas identitas, karena memang begitu. Jadi kreator musik jangan simpan-simpan gitu, janganlah. Jangan drama kalau mau bangun akun, apalagi mau keinginan berkarya, jangan drama. Drama itu ada seri gitu. Nggak akan ada habis. Finalnya itu aduh susah. Belum final udah paling banyak tuh melek banyaknya tuh. Enggak lah. Bikin pro dulu baru bikin drama, ya. Kalau udah pro boleh drama-drama. Kalau masih susah, masih ternak-ternak, ngapain bikin drama? Pusing, belum tercapai keinginannya, udah drama ya berhenti, spendernya lari. Salah itu mah. Kebanyakan drama manusia. Aku suka kontra, aduh, pusing kepala baby lagi brother, aduh gitu. Ada intinya harus ingat ya, kalau kalian udah jadi kreator musik, kalian harus perhatikan di saat kalian live atau kalian pengen membangunnya cepat ya, akunnya cepat. Jangan lupa kolaborasi,
Rajin datang di room kawan yang memang ke genre musik, bisa feature, bisa challenge ya kan. Itu kan sesuatu kegiatan yang positif ya. Jadi itu spender akan senang suka. Dia akan mengikuti gitu. Kontra yang nggak pakai OTH. Apa tuh OTH? Kok OTH? Aku nggak ngerti. Otak, OTG. Aduh kacau ini. Intinya gitu, kalau udah persiapin peralatannya berarti kalian udah di kelas kreator musik pro. Berarti kalau udah dicari-cari, nah kalian mau drama boleh, mau mahal dikit boleh gitu. Karena udah punya brand gitu. Aku paling ngembangin akun dulu Kak sambil nunggu apa? Iya, aku support. Nah ini caranya, ini sementara. Yang penting niat dan nekat dulu ya. Niatkan dulu dan nekat dulu ya. Mau drama sedikit boleh bro. Kenapa ini mau? Aduh bang, minta maaf banget bang. Soalnya HP aku kemarin karena saking terlalu banyak drama jatuh di kolam. Jadi aku lagi mencari. Stereonya balik lagi. Gitu ya. Aduh begitu ya. Kok diajak aku ajar salah ya Kak Kay. Aku gak pernah ngembangin akun. Terus ngembangin apa Luis? Kalau gak ngembangin Kakak Luis gimana tuh? Aduh. Kita intinya kalian harus semangat, jangan pernah bosan ya. Kalau kalian udah main sosial media, jangan menyerah karena semua ada proses. Banyak contoh-contoh nih. Harus ingat, aku balik lagi bilang, dunia digital ini adalah panggung gratis untuk kalian yang hobi bernyanyi, untuk kalian yang hobi bermusik. Apalagi orang yang sudah punya karya atau mau mencari karya. Di sini linknya, di sini circle-nya. Nah, cuman banyak yang belum sampai ke situ. Karena apa? Setengah-setengah hati. Dramanya masih panjang. Nggak yakin diri sendiri, kurang pede. Banyak saingan tanding. Nah, itu kasih hilang. Cuma asik-asik sing-song aja. Oh ya, berarti ada ekspektasi tersendiri buat Kak Luis. Mungkin di real ya. Gak apa-apa gitu, gak apa-apa. Nah aku banget itu. Weh, langsung banget guys. Intinya gini. Tidak semua orang itu pengen kenal kita karena dari drama kita. Biasanya orang musik itu orang pengen kenal karena dari apa? Dari apa yang kita bangun. Branding kita. Apalagi udah dengan karya. Nah itu akan jadi sesuatu yang luar biasa loh guys. Gitu. Ya, jadi buat kalian yang akun-akunnya baru sementara beternak ya, jangan dulu langsung mikir cari ibu bapaknya. Tetap berjalan ya, jangan menyerah gitu. Si berat langsung gitu. Aku curiga mah bapak ibunya hilang, bapak ibunya yang di sini ya. Ketawa, enggak lah gitu. Intinya semangat ya, jangan menyerah gitu ya, Bro, Kak Luis, Mama Novita dan yang lainnya, pokoknya kalian harus maju gitu. Kalau akunnya udah lama, pensiun lah. Udah 2026 bangun. Jangan terlalu tuwir dengan drama-drama. Jangan terlalu tuwir dengan cuma nongkrong doang. Udah punya peralatan bagus, ya kan? Apalagi ya udah pro-pro gitu. Balik lagi, sampai kapan? Jangan pernah jadi konten kreator yang dibilang jenuh. Apalagi kreator musik, nggak ada kata jenuh kreator musik. Yang tuwir-tuwir aja, kreator musik yang udah tua, tetap bertahan loh mereka. Balik loh mereka. Gitu. Iya, kalau kalian baru memulai terus menyerah, terlena. Wah jangan terlena, jangan gampang terlena gitu. Kalau circle-nya udah bagus, udah tahu nih, sistem udah support kalian, akun kalian udah monetisasi. Udah ada cuan-cuan nih masuk. Ya terus kayak ikan koi jalan terus itu, berenang di situ terus. Jangan ke kiri ketika ada kena racun gibah, kalian ke kanan ke kiri. Lari algoritmanya. Hilang circle-nya gitu. Ya, nah itu merasa dia si Brot ini. Pokoknya harus ingat, jadi konten kreator itu butuh mental dan mindset ya, butuh niat dan nekat. Kalau kamu udah bisa di situ, udah hebat loh kamu, serius. Akan sesuatu yang mungkin kamu nggak pernah membayangkan ya. Dari awal dibilang saya, padahal kalau dipikir ya kan biasa gitu ya. Kalau aku cerita sama orang-orang yang udah sukses itu, aku tanya, perjalanan kamu itu sebelum kamu seperti ini, kamu mulai kayak mana? Aduh Kak, kalau dipikir ya, aku nggak menyangka aku di titik ini. Kenapa? Karena kalau dipikir tantangan aku memang banyak sih Kak. Dan
Aku nggak menyangka aku ada di posisi di mana aku sudah merasakan hasilnya. Aku menjadi seorang konten kreator, kreator musik, dan menambah lagi dengan yang lain-lain. Wah ya, aku sudah bisa bermain dengan yang lain-lain, dengan APK yang lain. Semua income masuk. Tapi perjuangannya itu memang kalau dipikir sekarang, wah agak panjang. Ya, agak sedikit kata mereka brutal gitu, main gacor gitu. Ya, jadi intinya gitu, harus kalian rajin. Ya, kalau datang kalian berkelana, datanglah di room-room yang memotivasi kalian itu seperti ya, lurus-lurus, jangan ke gibah-gibah gitu, jangan ke kiri ke kanan ya. Kalau udah terbangun akunnya ke musik, bangunlah di musik gitu. Aku kreator makan cabai Kak, dapat cuan waktu itu. Terus sekarang masih makan cabai Kak? Kalau konten kreator itu ya, dia tuh bisa melakukan banyak sesuai dengan inspirasinya. Jadi aku rasa bukan cuma karena cabai aja ya kan. Ya, perut itu bisa mencari yang lain juga gitu. Aku suka sein kiri belok kanan. Aduh, gimana tuh? Untung gak ketemu lobang. Aduh. Jadi gitu ya, supaya maju harus konsisten, jangan lupa gitu. Harus tahu tuh. Jadi jangan bikin akun kalian itu cuma sekedar mampir datang dan pergi seperti judul lagu. Tuh. Lama nggak live sendiri Kak, harus live dong. Aku mau lurus aja Bang. Iya, lurus lah gitu. Makasih Mon, semoga selalu orang baik. Welcome ya. Gitu. Jadi kalau udah kepikiran sekarang jangan lupa ya. Aku mampir, wah udah beda sih bro, udah muncul tuh airnya. Jadi harus ingat, jadi kreator musik harus tahu bahwa kreator musik itu adalah identitas digital kita sendiri. Jadi itu harus apa kita perhatikan. Bukan cuma sekedar itu hiburan, tapi jadikan itu profesi. Jangan gini, udah masuk nih terus tiba-tiba gini, aduh aku susah nih mau cari duit kemana nih, kok gak bisa ya. Dia nggak nyadar dia punya potensi, punya bakat, dia punya hobi yang harus dia bangun. Nah di sini bikin aset. Asetnya itu bernyanyi yang bisa menghasilkan. Nah makanya lurus, jangan belok-belok gitu. Jangan terlalu banyak ayang beb, main hati, nggak jelas gitu. Musik yang enak nggak, stereo nggak, bedainnya gimana? Maksudnya musik yang enak nggak, stereo nggak, bedain gimana? Gimana sih pertanyaannya, jadi bingung Kakak Kay. coba kalimatnya bikin ini aku kurang, inilah ujungnya puskun, apa tuh puskun? Nah iya kurus bener Kak, karena gini biasanya ya orang kalau udah kena udah terlena ya, dia udah ke drama, dia akan kenal dengan orang yang pertama mukanya manis banget, wow, manis, senyumnya manis, padahal di belakang dia nggak manis. Kenapa? Karena dia itu manis tuh cuma apa? Kejar fulus. Ujung-ujungnya apa dia? Bikin sadis hati. Ada yang ngalamin gak itu? Nah itu dia Kak. Musik yang enak dan tidak bedain gimana? Ya macam-macam ya. Kalau aku dibilang secara keseluruhan aja kalau ya. Karena gini, orang yang main live streaming, apalagi ke musik ya, kita harus tahu nih penentuannya. Telinga monitor. Terkadang ada host ya karena peralatannya mungkin dia nggak support ya, tidak ke spek itu ya. Dia dengarnya lain, yang di bawah itu dengan peralatan yang dibilang wow, udah pro, udah dengan media yang dibilang spesifik untuk dengerin detailnya karakter lagu, dia kan tahu. Nah ini yang bikin banyak berantem nih kemarin. Kalau dari aku musik yang enak dan tidak bedain itu kan macam-macam mau dengerin. Ya otomatis supaya kita tahu ya itu enak dan enggak, dia harus naik. Kalau di live streaming dia harus naik di Komal. Nah setelah ada yang minta, boleh nggak dengerin hasil audio saya? Bisa kan gitu kan aktivitasnya kan. Orang yang mau bantu dengerin hasil audionya si Komal, dia harus juga jelas, jangan nutup kamera. Dari dulu aku bilang jangan penutup kamera. Kalau berani mau bantuin orang audio, dia harus nampak juga. Nah sama dengan yang punya Komal, yang masuk di Komal.
Kalau audionya mau dibantuin, liatin juga audionya. Jangan main sembunyi-sembunyi. Karena banyak kejadian kan, udah nggak bisa sembunyi lagi. Semahal apapun device kita, kalau yang dengerin pakai headset Nokia sambar hancur, nah itu tahu juga kok. Artinya gini, kita mau setting audio, mau minta tolong, lihat dulu ini peralatan yang ada di host ini kayak gimana sih kita. Itu dulu, perhatikan. Karena bicaranya ini bicara skill loh guys, telinga. Nah itu Kakak Musik Studio. Ini orang-orang audio nih, kalau gini kalian boleh tanya nih Kakak Musik nih, ini udah pengalaman, jam terbangnya udah lebar nih. Setuju nih ya. Jangan, ini macam-macam dia pokoknya, kalau udah cerita udah campur-campur, gado-gado aku cerita ini. Jangan juga ada yang jadi host buka room nih. Ayo, aku mau bantuin audio setting. Dia tutup kamera. Dia padahal mau bantuin setting gitu. Selebar 32 bit ya. Wow. Itu udah pro loh Kakak Louis. Dia bantu orang naik, buka. Nah orang yang datang itu kan gak sama ya. Gak sama pemikirannya. Bisa aja ya, maaf ya, ini udah terjadi loh, banyak kejadian nih. Ada yang ngetes, dia gak buka kamera, dia ngetes. Padahal dia juga tahu, Komal ini tahu dia ngetes hostnya. Atau hostnya juga, dia gak tahu, yang ngomong ini juga sama profesinya, orang audio gitu. Jadi memang kalau dibilang interaksi soal audio, ada bagusnya itu, jangan sembunyi-sembunyi deh. Kalau yang jadi host mau setting, harus jahat sedikit yang datang di Komal itu. Oh mau setting audio Pak? Oh iya boleh, saya bantu. Tapi dia juga harus nampak tuh, supaya orang lihat nih. Bukan bilang harus menunjukkan sesuatu yang pro ya, tapi nggak berani ngaku jadi siap buat jadi audio man atau dibilang sound engineering ya. Berarti siap itu sudah mengarah ke jasa profesional loh. Mau nggak mau dibilang begitu. Branding kalian yang kalian liatin. Jadi jangan setengah-setengah. Karena di live streaming ini bukan cuma sekedar interaksi. Tanpa kalian sadar dari interaksi yang datang di Komal, yang di bawah pun itu ada orang-orang luar biasa yang mencari circle yang kalian kerjain. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau berani begitu, ya udah tunjukin itu branding kalian, aset kalian, karakter, jasa kalian. Jasa profesional. Nah, berarti peralatan itu menunjang. Aku suka nih sama lu host. Aduh terima kasih. Sukanya bukan main Kakak Musik. Ini suhu men, Kakak Musik Studio ini. Orang tuh kalau udah berani dengan nama identitas KP Musik Studio, berarti itu brandingnya. Dan kalian gak usah ragu. Karena mereka lebih ngerti speknya gitu. Cerdas hostnya ini. Kakak-kakak, yang cerdas itu kalian loh. Kalian yang berpikir, kalian yang cerdas, mindset kalian yang hebat. Bukan aku. Kalian sendiri yang berpikir, kalian sendiri yang terus ini gimana? Itu sampai kepikir 32 bit, 62 bit, 64 bit. Oh enggak ada ya 64 bit, 16 bit gitu kan. Gitu. Jadi maksud aku gini, jangan pernah berpikir kita main live stream itu cuma sekedar singgah doang, cuma sekedar say hello doang. Enggak. Masing-masing dari kalian itu punya bakat. Nah, banyak enggak berpikir bakat ini harus dibikin jadi apa? Jadi skill yang bisa muncul di permukaan di dunia virtual itu jadi jasa profesional kalian. Kalau sudah jadi jasa profesional atau orang yang memang secara langsung sudah jadi musisi, ya kan, sudah menghasilkan, yang dia cari apa? Circle ya, hubungan di mana dia mencari mitra kerja. Nah itu, ya. Jadi kreator musik ketemu sama penyanyi, dia akan dapat ilmu. Halo, badai itu suhu aku udah datang. Malu. Izin ya. Masuk Bu Eko gitu. Jadi kalau udah ngerasa punya sesuatu potensi jangan malu-malu, nggak usah ke drama gitu, nggak usah lagi, fokus gitu. Dan kalau mau membantu jangan setengah-setengah hati. Kalau salah, jadi teman-teman yang di dunia audio maaf ya kakak-kakak, biasanya kan aku lihat banyak kali begitu loh. Kalau dia kurang bagus, bilang kurang bagus. Kalau dia nggak bagus, bilang nggak bagus. Tapi dengan bahasa yang enak. Supaya dia nyaman dan bisa nyari lagi kembali ke room kalian. Jangan langsung bilang, maaf audionya hancur. Ya sudahlah, branding kalian juga hancur. Nanti pasti dia ke sebelah, dia kan bilang, itu di sebelah sih bagus setting-settingnya. Tapi pas datang ke situ dia bilangnya gini loh host. Audio kamu rusak,
audio kamu hancur. Ya gimana? Yang pertama itu mau tunjukin kualitasnya, jatuh sendiri. Gak boleh begitu. Harus ada marketingnya gitu. Kamu gak ada tadi. Kan kalau di sini kan siang gitu, pagi gitu. Ini malam gini mau kemana lagi? Capek. Apalagi suara juga lagi nggak enak. Gitu. Jadi harus ada saling apa ya, komunikasi yang baik gitu. Supaya apa, sama-sama enak, sama-sama menguntungkan. Kalau kan dibilang tamu adalah raja ya. Jadi teman yang datang di live streaming adalah raja dari host. Host stay di mana ini? Oh ya, salam dari Manado, Kakak Brod. Gitu. Nah ini orang audio lagi Kakak Badai itu. Suhu gitu, banyak belajar tuh. Nah, biasanya aku tahu tuh orang-orang yang hebat, mereka cuma cukup jadi pemantau gitu. Kecuali darurat baru mereka naik. Aku pernah sangat menyayangkan loh. Itu kalau nggak salah kapan ya? Oh ya, jauh, kalau dekat aku mau private. Private buat apa, Bro? Badai, kamu pernah private nggak? Boleh, teman-teman. Jadi mulai gini, aku mulai Januari ya, aku sudah buka link aku. Jadi teman-teman yang mau belajar, aku di produk digital aku ya, udah. Jadi di situ udah macam-macam deh. Gitu, kok setting alat, private musik lah. Oh, doain aja kalau sistem ini siapin tempat buat private, kayak ada APK 1, itu keren mah gitu. Aku juga ikut, aku mau ikut Kak Musik Studio, aku mau belajar. Nah kalau Kak Musik Studio, kalau kalian yang punya peralatan pro yang menggunakan DAW, boleh sharing sama dia. Karena orang-orang ini, orang-orang yang benar memang mereka lebih tahu DAW, spek apa yang cocok. Tuh. Kalau udah berani pakai DAW, ya berani kantong. Jadi kembali lagi ke rumus, ada harga, ada kualitas. Jadi sangat disayangkan kalau ada yang sampai berantem, terlalu mengedukasi sesuatu yang, maaf ya guys, ini gak bagus, ini begini harganya. No, kita harus ingat, apalagi orang-orang audio harus mengerti dong. Ada harga, ada kualitas. Setiap barang itu, setiap produk itu, semua ada nomor serinya, ada apa spek-spek yang tidak sama ya kualitasnya gitu. Minim banget tuh, ngadi nggak ada minim, kacau kakakku ini. Kalian yang luar biasa loh di sini. Intinya gini, aku tuh sedikit mengedukasi teman-teman ya. Ayo, semoga di 2026 kalian benar-benar jadi kreator musik yang lebih maju. Jadi tinggalkan yang mungkin sudah lama main TikTok, kasihan. Udah banyak yang keluarin duit banyak-banyak. Yang mau jualan, jualanlah dengan jujur. Aku rasa begitu cara mainnya, jualanlah. Nah, dari contoh ya, kan kalau teman-teman yang di audio kan biasanya kan mereka kegiatannya jualan. Silakan, sah saja, tetap jadi kreator musik. Nah, yang kalian bangun, kalau cara marketing kalian itu benar-benar pro, ya, mengedukasi dengan benar, memberikan referensi ke teman-teman yang membutuhkan audio itu dengan pilihan mereka. Ini speknya di harga begini kalau kamu mau. Ini seperti ini, kalau mereka harus kombinnya begini dan begitu. Nah, itu akan jadi luar biasa karena nanti yang penting jangan jual di ROAS. Oh, jangan dong, Kak Brod. Orang kreator musik itu lucu kalau dia udah ngarah ke situ. Berarti apa? Dia nggak ada ekspektasi yang luar biasa untuk ke depan, ya. Kalau orang kreator musik ekspektasinya itu karya loh. Kak Joy, terima kasih. Kak Mang, welcome ya. Ya. Jadi itu harus jauh dari itu. Masa hanya dengan seharga ini, ya, harga dirinya jatuh ya. Sudah? Tutup. Oh ya. Kita. Nah, jadi teman-teman yang kreator musik, semangat, buka circle terus, datang silaturahmi ke Komal, tapi harus perhatikan Komal-Komal kayak gimana ya, room-room yang sehat. Jangan bertahan, jangan karena gini. Wow, ini roomnya hebat, Komal-Komalnya udah terkenal di sini. Luar biasa ini, keren dia, terkenal di sini. Masuk ah, iya kalian boleh masuk, tapi apa kalian dijadiin tamu atau raja? Ya, cari yang jangan kena mental gitu. Ya kadangan juga kalau udah masalah perbucinan susah loh, kebanyakan otaknya mangkrak Kak. Ya berarti siap nggak terima ini resikonya, nggak maju. Yang banyaknya air mata.
Karena please audio, wah keren-keren. Selamat malam, shalom dari aku ya buat yang merayakan Natal. Selamat Natal ya. Kita cerita-cerita. Intinya teman-teman yang aktif di kreator ya, kreator musik. Harus ingat, dunia digital itu bagian dari kalian. Itu penting banget ya. Akun kalian ini aset virtual kalian. Jaga itu, jangan setengah-setengah gitu. Kita main sosial media itu bukan cuma sekedar pamer. Pamer peralatan, pamer suara, pamer gaya, pamer apapun yang kita punya. Enggak. Yang kita bangun itu sebenarnya komunikasi gitu. Ada main Natal juga kakak Brot, makasih ya. Walaupun nanti perjalanannya panjang, tapi itu identitas akan jadi ya. Ada proses, ada komitmen, ya kan, ada konsisten, ada waktu gitu. Tapi setelah tujuannya capai, hasilnya kita dapat, itu luar biasa banget. Jadi kalian lelah kalian itu terbayar. Ya, yang kalian bangun itu jadi. Dalam arti kalian orang sudah tahu, wah ini si Kak Brot ini, siapa nggak kenal dia, baru aja datang udah tahu, wah genrenya seperti ini, ya, gitu. Oke, mudah-mudahan kalian selalu fokus ya, fokus, ingat jadi kreator musik itu harus fokus pada kualitas diri, jangan pada gift, jangan gift itu relatif. Iya, aku juga udah mau jalan ini, makanya aku percepat nih. Kak Jailoki, Titi DJ, aku mau jalan. Selalu upgrade skill ya. Orang audio tetap upgrade. Jangan pernah lelah mempromosikan ya perkembangan audio. Kalau ada yang mau beli, oke, nggak beli juga nggak apa-apa. Tetap promoin gitu. Yang punya bidang-bidang skill itu di upgrade, yang mixing, vokal, mau performance dikasih tahu gitu. Intinya integritas musik itu jangan sampai hilang ya, tetap dijaga. Jangan hanya karena tawaran ya, tawaran sesuatu yang hanya ya, yuk rekaman, ayo berkarya lah gitu. Jadi kreator pemula, kreator musik pemula, kembangin akun jadi influencer musik, dia akan dapat circle ke musik studio, ya kan. Setelah dia jadi influencer musik, tiba-tiba dia bisa jadi pelaku seni. Ya kan? Dari pelaku seni dia bisa jadi apa? Musisi karena sudah berkarya. Nah itu linknya. Nanti dicari musik studio, dia akan berkelana cari talent. Karena talent yang hebat itu bukan cuma kayak cara kerjanya itu bukan kayak dulu. Pakai pengumuman besar-besar nempel koran, ya kan. Sekarang tinggal berkelana dia ke musik studio nyari. Gitu. Oke deh. Kakak-kakak makasih banyak, aku udah mau jalan. Mudah-mudahan edukasi ini walaupun sebentar bisa bermanfaat. Kalau ada kata yang salah, aku minta maaf ya. Talent by proses, iya. Talent itu adalah proses. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kalian, bisa menambah wawasan, bisa berbagi dengan teman-teman yang belum tahu. Dan nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat Natal buat yang merayakan, damai Natal buat kalian. Yang tidak, bahagia selalu dengan keluarga. Happy time, terima kasih. Assalamualaikum, shalom dari aku dan bye-bye. Aku izin pamit ya. Makasih ya. Jangan lupa saling follow. Nanti ke follow back balik. Dadah.